Halo anak-anak, salam berjumpa lagi bersama Ibu Christine. Anak-anak sekalian, Ibu berharap kalian di rumah tetap sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, sekarang kita masuk di video pembelajaran yang berikut, yaitu di tema 6 tentang energi dan perubahannya, subtema 2 perubahan energi, dan subtema 3 tentang energi alternatif. Dengan muatan pelajaran PPKN, materinya yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan anggota keluarga. Baik anak-anak, sekarang kita masuk di pembahasannya. Sebelum kita masuk di pembahasannya, adapun tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat mengetahui contoh pemanfaatan energi dengan bijak. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh kewajiban dan hak sebagai siswa dalam menggunakan energi. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dalam menggunakan energi. Sekarang kita masuk di materinya. Yang pertama, pengertian kewajiban dan hak. Perlu ketahui bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu, hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Ini yang dinamakan dengan pengertian kewajiban dan hak. B. Sumber energi. Anak-anak, sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Ada berbagai macam sumber energi yang bisa menghasilkan. Dalam hal pembagiannya, sumber energi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok ya, yaitu yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui contohnya antara lain matahari, ombak, angin, dan air. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, dan energi nuklir. Ini yang dinamakan dengan sumber energi. Kita lihat yang berikutnya, C. Pentingnya menggunakan energi dengan benar. Anak-anak, kita berhak memanfaatkan energi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tetapi, kita juga memiliki kewajiban terhadap energi tersebut. Penggunaan peralatan elektronik dan kendaraan memanfaatkan berbagai sumber energi. Setelah adanya teknologi, kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Akan tetapi, pemakaian sumber energi juga semakin meningkat. Sumber energi sangat membantu dalam memudahkan dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui suatu saat akan habis. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memanfaatkannya dengan bijak atau dengan baik. Yang berikut kita lihat di berikut contoh pemanfaatan energi dengan bijak. Contohnya, pertama, guru menggunakan energinya untuk mengajar. Yang kedua, petani menggunakan energinya untuk menanam padi. Yang ketiga, nelayan menggunakan energinya untuk menangkap ikan. Yang keempat, sopir menggunakan energinya untuk mengendarai mobil. Ini adalah contoh pemanfaatan energi dengan bijak atau dengan baik. Yang berikut, sebagai seorang siswa, tentunya mempunyai hak dan kewajiban dalam menggunakan energi di sekolah.
Berikut ini adalah contoh kewajiban di sekolah yang terkait dengan penggunaan energi. Yang pertama, matikan lampu kelas jika tidak digunakan. Yang kedua, matikan keran air setelah selesaikan digunakan. Yang ketiga, mematikan kipas angin di kelas jika tidak digunakan. Ini adalah contoh kewajiban yang di sekolah yang terkait dengan penggunaan energi. Nah, kalau ada kewajiban tentunya mempunyai hak. Berikut ini adalah contoh hak di sekolah yang terkait dengan penggunaan energi. Contoh yang pertama, menyalakan kipas angin saat ruangan panas. Yang kedua, menggunakan air untuk mencuci tangan. Yang ketiga, menyalakan lampu kelas ketika kondisi ruangan gelap. Ini adalah contoh hak di sekolah yang terkait dengan penggunaan energi. Baik, anak-anak, sekarang kita lanjut yang E, contoh kewajiban dan hak di sekitar rumah. Di sini Ibu Guru sudah tampilkan gambar, anak-anak bisa lihat. Di sini ada contoh gambar kewajiban dan hak yang ada di sekitar rumah ya. Sekarang kita lihat gambar yang pertama, contoh kewajiban. Kewajiban terhadap lingkungan di sekitar rumah. Contohnya yang pertama, mematikan lampu jika tidak digunakan. Anak-anak bisa lihat gambar yang pertama itu. Yang kedua, gambar yang kedua itu menghemat penggunaan air dengan mematikannya setelah selesai digunakan. Apabila selesai gunakan air, keran air harus dimatikan. Yang ketiga, anak-anak bisa lihat gambar yang ketiga, menghemat BBM dengan menggunakan sepeda. Yang berikut, anak-anak bisa lihat gambar yang keempat. Di situ ada menghemat listrik dengan mematikan TV jika tidak diperlukan. Nah, ini adalah contoh kewajiban yang ada di sekitar rumah. Gambar yang berikutnya di samping, anak-anak bisa lihat, ini adalah contoh hak terhadap lingkungan di sekitar rumah. Lihat gambar yang pertama, di situ contohnya berhak mendapatkan energi listrik untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, gambar yang kedua itu contohnya berhak mendapatkan air bersih untuk minum dan kebutuhan hidup lainnya. Dan gambar yang ketiga, berhak mendapatkan udara segar yang terbebas dari polusi. Gambar yang keempat, itu berhak memanfaatkan sumber daya alam gas untuk memasak. Ini adalah contoh gambar kewajiban dan hak yang ada di sekitar rumah. Baik, untuk kesimpulan materi kita, yang pertama, kita berhak memanfaatkan energi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kita juga wajib menggunakan energi tersebut dengan bijak. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Ada berbagai macam sumber energi yang bisa menghasilkan, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Baik, anak-anak, sampai di sini untuk video pembelajarannya. Ibu Guru harap kalian tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Untuk berikutnya, kita akan bertemu di video pembelajaran yang berikutnya. Oke, dadah.